wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Anggrek, Saya, Bu. Rika, Mardia. Baiklah, sudah hadir semua. Hadir, Bu. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengukuran. Ibu akan mencoba mengulang pemahaman kalian tentang materi minggu lalu. Ibu meminta coba Anggrek jelaskan apa itu pengukuran dan benda apa saja yang dapat diukur. Baiklah, terima kasih Anggrek atas jawabannya. Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya tentang materi minggu lalu. Selanjutnya kita langsung ke materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan membuka buku paket. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu tentang klasifikasi makhluk hidup? Yang tahu silakan dijawab, nanti dapat nilai plus dari Ibu. Di sini ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara di mana semua makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri maupun lain yang dimilikinya. Melalui pengelompokan ini, makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak ini dapat dibagi dan dipisahkan menjadi grup atau kelompok yang lebih kecil. Itu selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan paku yang termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri tumbuhan paku itu dapat berupa akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa silum dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai empirit atau sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Gimana? Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, coba Ibu meminta Anggrek kasih contoh tumbuhan apa saja yang termasuk dalam tumbuhan paku. Baiklah, terima kasih Anggrek atas jawabannya. Sekarang Ibu minta kalian buat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Selanjutnya silakan dibuka buku LKS-nya. Kita akan melakukan pengamatan mengenai klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri tumbuhan paku. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pada dasarnya di muka bumi ini sangatlah banyak terdapat makhluk hidup di dalamnya. Berbagai macam makhluk hidup, dari mulai manusia, hewan, tumbuhan, dan jenis yang lainnya. Manusia sendiri mempunyai naluri yang cenderung senang melakukan klasifikasi terhadap beberapa hal. Contoh singkatnya itu dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah melakukan pembagian terhadap beberapa jenis tumbuhan, mulai dari dikelompokkan menjadi tumbuhan obat-obatan, tumbuhan pangan, tumbuhan kimia, sampai tumbuhan obat. Untuk kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang klasifikasi makhluk hidup pertama itu ada kingdom Monera. Terdapat bakteri dan blue green alga atau alga hijau biru. Yang kedua itu kingdom Protista, berupa protozoa dan alga. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup kingdom fungi atau jamur, yang terdapat Zygomorpha, Cytodiomycota,
Basidiomycota, Deuteromycota, dan Asicomycota. Yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan. Terdapat tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kelima, klasifikasi makhluk hidup, kingdom Animalia. Terdapat vertebrata, terdiri atas Porifera atau hewan berpori, Vermes atau cacing, Moluccosa atau hewan bertubuh lunak, Coleoptera atau hewan berongga, dan Arthropoda adalah hewan berkuku-kuku. Itu hewan bertulang belakang atau vertebrata, terdiri atas Fishes, ikan, Aves, reptil, Animalia, dan Aves. Baiklah, ibu minta kalian melakukan pengamatan di lingkungan sekolah mengenai klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri tumbuhan paku. Lalu diskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu akan ibu panggil kelompok yang akan maju ke depan. Ibu panggil secara acak. Silahkan lakukan pengamatannya, lalu diskusikan dengan temannya ya. Nanti ibu akan panggil kalian. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Ini adalah jenis makhluk hidup yang masuk ke dalam klasifikasi yang mempunyai ukuran yang mikroskopis yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, yaitu ukurannya sekitar 1 sampai 50 mikrometer, 1 sampai 10 mikrometer. Jenis-jenisnya itu ada bakteri, alga hijau, dan alga biru. Kingdom yang kedua itu Protista. Klasifikasi dari makhluk hidup ini selanjutnya kita ke Protista. Adalah yang membedakan antara kelompok Monera dan Protista ini adalah sisi membran ini yang memiliki makhluk hidup. Adapun sifat kingdom Protista cukup bervariasi. Ada yang memiliki sel tinggal, ada juga yang memiliki sel banyak. Di samping itu juga ukurannya mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Dan juga ukurannya makroskopis yang bisa dilihat walaupun tanpa menggunakan mikroskop. Selanjutnya itu protozoa. Jenis makhluk hidup ini dalam kelompokan ini adalah Paramecium, Entamoeba coli yang ada pada usus besar dan bisa menyebabkan penyakit diare, serta Plasmodium malaria yang bisa memicu penyakit malaria. Selanjutnya alga yang termasuk dalam jenis Protista adalah jenis alga hijau biru. Jenis makhluk hidup yang satu ini dibedakan berdasarkan warna yang hijau, warna yang ada dalam tubuhnya. Selanjutnya ada alga coklat. Tubuh sebagaimana jenis tumbuhan yang tinggi atau semacam lembaran yang di dalamnya terdapat kandungan klorofil. Alga merah, jenis ini mempunyai tubuh yang berwarna merah tua atau lebih ungu. Ia hidup di lautan dan memiliki kandungan klorofil. Selanjutnya yang ketiga, kingdom fungi. Fungi atau jamur mempunyai ukuran yang sangat beragam, mulai dari yang ukurannya halus, sebagaimana benang kecil, dan juga yang ukurannya agak besar. Jamur bisa bertahan hidup dengan cara menguraikan berbagai sisa makhluk hidup yang sudah mati untuk kemudian diserap seharinya sebagai makanan untuk jamur tersebut. Kingdom fungi ini masih dibagi menjadi 5 jenis filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Asicomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Selanjutnya, yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan.
Kingdom ini, klasifikasi keempat ini memiliki anggota berbagai jenis makhluk hidup yang memiliki sel banyak dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Contoh dari kingdom planta ini ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya kingdom animalia atau hewan terbagi menjadi hewan tak bertulang belakang atau avertebrata. Seperti ada 5 jenis makhluk hidup yang masuk dalam jenis ini, seperti hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan tumbuhan lunak, dan hewan berkuku-kuku. Selanjutnya hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti Pisces, mamalia, reptil, aves, dan amfibi. Baiklah, mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi tadi. Semoga semuanya dapat dipahami ya. Selanjutnya untuk mengapresiasi, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok yang sudah maju tadi. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian membuat tugas ini sebagai PR. Buat kembali rangkumannya, nanti Ibu cek satu persatu dan kumpulkan ke Ibu minggu depan. Sebelum memulai pelajaran, tugasnya harus sudah ada di meja Ibu. Baiklah, Ibu cukupkan mungkin sampai sini saja pembelajaran kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.